Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini bersama Teacher Ade kita akan membahas materi kelas 11 yaitu tentang cahaya dan alat-alat optik. Nah, ini lebih ke tentang pemantulan pada cermin, pada lensa dan pembiasan. Nah, yang untuk pemantulan pada cermin dan pembiasan pada pada lensa maupun pada kolam seperti soal nomor 1 ini kita bisa melihat materinya dari materi kelas 8 juga ada, dan untuk kelas 11 ini lebih ke pemahamannya lebih dalam lagi dan soalnya juga lebih hot atau high order thinking, atau soalnya yang lebih sulit lagi ya gitu ya. Nah, kita langsung saja masuk ke soal nomor 1. Nah, kita lihat soal nomor 1. Ini Arini berdiri di pinggir kolam dan mengamati ikan. Kedalaman ikan sesungguhnya adalah 60 cm. Diketahui indeks bias air sebesar 4/3 dan indeks bias udara sebesar 1. Jika Arini melihat ikan dengan sudut 37 derajat dari permukaan kolam, kedalaman ikan menurut penglihatan Arini dari pinggir kolam adalah Nah, kita lihat di sini, ini kan si Arini ya. Ini kolam. Nah, dia di sini nih. Nah, kalau kolam ini kan berarti kan terjadi pembiasan ya. Nah, misalnya ini kan normalnya nih. Nah, ini si Arini. Nah, jadi yang di sini adalah 37 derajat katanya, sedangkan ini yang sudut biasnya. Nah, nanti kan kayak gini nih. Berarti kan dari seperti ini dia. Nah, ini yang I gitu. Yang I ini yang I ini /adalah sudut datang, sedangkan ini sudut bias. Terus juga kita ketahui dulu N air adalah 4/3 dan N udara adalah 1. Tinggi kedalaman ikan katanya sesungguhnya adalah 60 cm. Kalau kedalaman yang dilihat oleh si Arini berapa kan gitu ya. Nah, ini rumusnya. Nah, ini udah teacher bikin diketahuinya. N air, N udara, H tinggi kedalaman ikan sesungguhnya 60 cm. Kedalamannya menurut penglihatan Arini berapa. Nah, ini rumusnya untuk mencari kedalaman tadi yang berdasarkan si Arini yang lihat dari luar. Nah, sedangkan di sini ada cos R dan cos I. Yang di sini kan 37 nih, berarti R-nya adalah 53. Itu datangnya dari 90 kurang 37. Nah, berarti yang sin R-nya ada nih, cos R-nya juga ada. Nah, I-nya nggak tahu kita di sini kan. Sedangkan pembiasan itu kan beda, sudut datang dan sudut biasnya beda. Nah, berarti kita cari yang ini dulu. Kita cari di sini ya. Berarti N1 ini maksudnya N air ya. N air, ini air ya. Yang ini udara. Nah, berarti kita bikin di sini N air per N udara sama dengan sin R. Sin R-nya 53 berarti sin 53 per sin I. Nah, N air tadi 4/3. N udara 1. Sin 53. Sin 53 adalah 4/5. Bagi sin I. Berarti sin I sama dengan 4/5 bagi 4/3 atau 4/5 kali 3/4. Ini habis dapatnya 3/5. Ini sin I. Berarti sin I sama dengan 3/5. Berarti I-nya adalah 37. Nah, kembali kita ke sini. Berarti H aksen yang mau kita cari, H aksen per 60 sama dengan N udara tadi 1 per 43 N airnya kali cos R. Cos R-nya tadi 53. 53 cosnya 3/5. Cos I-nya 37, 4/5. Nah, ini nanti hasilnya H aksen sama dengan per 60 sama dengan 3/5 kali 3/4 kali 5/4 dibalik ya. Yang ini dibalik, ini dibalik juga. Berarti H aksen nanti akan sama dengan 30,75 cm gitu. 33,75 sorry. Ya. Oke. Kita lanjutkan. Untuk nomor 2, ini nomor 1. Untuk nomor 2 ini berkas sinar datang dari kaca. NK kita adalah 1,5. N air NKA
indeks bias dari airnya terhadap kaca ya. Kaca air adalah 1,3. Nah, yang ditanya berapa sudut batasnya. Nah, sin alfa itu adalah N medium, NKA tadi, NKA per NK. Jadi medium per lensanya atau kacanya. Nah, berarti NKA tadi 1,3 per 1,5. Ini sekitar 0,86an sekian itulah. Nah, berarti sin alfanya kan 0,86 sekian. Berarti alfanya yang sudut yang besar sinnya segini adalah sin 60 derajat. Gitu. Kita lanjutkan. Nah, untuk lensa yang seperti nomor 3, 4, dan 5 itu kita punya rumus yang berbeda. Nah, ini tadi kan ini juga rumusnya ya. Nah, di sini kena. Nah, kalau untuk biconvex yang ini, lensa biconvex terbuat dari kaca dengan indeks bias, kita bikin aja dulu diketahuinya. Indeks bias dari kaca itu 1,5. Nah, terus jari-jari permukaan satu sama lainnya itu R1 itu 2 kali R2. Nah, jika jarak fokus lensa adalah 8 cm. Oh, sorry, ini karena fotokopiannya agak jelek, ini harusnya ini 6 ya. Ini 6 cm. Besar jari-jari lensa yang panjang, berarti yang besar gitu. Nah, berapa? Ditanya. Karena R1 itu 2 kali R2, berarti R1 yang besar, R2-nya kecil. Berarti R1-nya berapa? Nah, gitu. Ini pakai rumus jawab. 1 per F sama dengan NK tadi kurang 1 dalam kurung 1 per R1 tambah 1 per R2. Ini rumusnya ya. Ini. Nah. Oke. Kita sambung ke sini. Nah, tadi 1 per F-nya 6. 1 per 6 sama dengan NK-nya 1,5 dikurang 1. 1 per R1 tetap aja, karena kita mau nyari R1 ya, berarti di sini R2 sama dengan R1 per 2. Nah, berarti 1 per R2 berarti jadi 2 per R1. Nah, gitu. Berarti 1 per 6 sama dengan 1,5 kurang 1 berarti setengah. Setengah dalam kurung 3 per R1. Nah, berarti kita kali ini dengan ini gitu. Dia kali silang ya. Ini dengan ini. 1 kali 3, kalau ini dengan ini kali ini, berarti 2R1 sama dengan 6 kali 3 gitu. Berarti R1 sama dengan 6 kali 3 per 2 sama dengan, ini bisa kita coret, dapatnya 3, berarti 3 kali 3 9 cm. Ini dia jawabannya, kayak gitu ya. Lanjut untuk nomor 4, sebuah lensa biconvex simetris dengan jari-jari kelengkungan 50 cm. Kalau simetris artinya R1 sama dengan R2 ya. Nah, jari-jari kelengkungannya itu 50 cm. Jadi R1-nya 50, R2 juga 50. Kekuatan lensa ini diketahuinya ya. P-nya itu 2 dioptri. Berapa indeks bias lensa saat di udara? LU. Oke. Jawab. Nah, kita cari dulu fokusnya. Berarti P sama dengan 100 per F. Ya kan? Ini dari rumus yang biasa. Berarti F sama dengan 100 per P. 100 per P-nya 2 dioptri nih ya, dioptri. Berarti dapatnya 50 cm. Kita masukkan ke rumus yang ini tadi. Berarti 1 per F sama dengan NLU kurang 1. Oke, digeser. 1 per R1 tambah 1 per R2. Oke, 1 per 50 sama dengan NLU kurang 1. 1 per 50 tambah 1 per 50. Jadi 1 per 50 sama dengan NLU kurang 1, 2 per 50. Nah, 50 ini sama dengan ini. Nah, berarti 1 sama dengan, ini kali ke dalam ya, berarti 2 NLU kurang 2. 2 ini pindah ke sini, 1 tambah 2 sama dengan 2 NLU. 3 sama dengan 2 NLU. Berarti NLU sama dengan 3 per 2 atau 1,5. Ini dia ya. Oke, lanjut soal yang terakhir, kita lihat, kelihatan ya. Oke, nah. Dilihat di sini. Nah, sebuah lensa konveks konkav. Nah, ini dua jenisnya. Kalau tadi kan sama nih biconvex. Sekarang konveks konkav memiliki indeks bias diketahui. Lensanya adalah 1,5 di udara NLU.
jari-jari lensa konkav R cekung ya. R1 aja kita bikin min 12 karena lensa cekung negatif dan R2 nya adalah positif 6 cm. Nah, sebuah benda dengan ketinggian hanya 2 cm diletakkan S nya jaraknya itu 8 cm di depan lensa konveks. Nah, letak bayangan benda tersebut adalah, ditanya S aksen, aduh nyangkut ya, jawab. Maka kita cari dulu fokusnya, berarti pakai yang rumus yang ini tadi. 1/F sama dengan NLU kurang 1 1/R1 tambah 1/R2. Oke. 1/F sama dengan 1,5 kurang 1 min 1/12 ya, karena dia min. Nah, ini kurang ditambah sama 1/6. Berarti ini setengah 1/F dikali dengan per 12 ya. Min 1 tambah 2, berarti jadinya setengah kali min 1 tambah 2 berarti 1/12, dapatnya 1/24, berarti fokusnya adalah 24 cm. Nah, yang ditanya itu S aksennya, berarti 1/S aksen sama dengan 1/F kurang 1/S dari, nih, bendanya diletakkan di depan lensa konveks. Nah, berarti kita pakai fokusnya yang fokus lensa konveks, berarti 1/6 dikurang 1/8. Fokus yang ini yang kita pakai 24. Berarti 1/24 dikurang 3/24 sama dengan min 2/24. Berarti S aksennya adalah min 24/2 sama dengan min 12 cm. Karena dia negatif, berarti dia 12 cm di depan lensa konkav. Itu aja, sampai di sini dulu. Teacher sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.